Oke, tes. Hari ini merupakan hari ke 20, 21, 22, 23, 24, hari kelima dalam usaha untuk menonaktifkan akun Shopee ku yang kena retas. Pada hari kelima ini perkembangannya sih sama sih, sudah di nonaktifkan dan tokonya sudah ditutup dan nggak bisa dibuat ngecek, ataupun si hacker itu tidak bisa untuk mengajukan banding dalam mengaktifkan akunku tersebut. Cuman aku penasaran sih, koinku sudah dipakai berapa dan saldoku yang 90 ribuan itu apakah sudah nol ataupun masih ada ataupun belum digunakan. Iya sih, cuman itu aja sih yang penasaran. Iya sih, kemarin balasan emailnya itu nanti saya kasih tahu di sebelah ya, seperti biasa kalau aku ingat. Apalagi ya, oh iya, dan akun Shopee ku itu sudah 4 hari off. Untung udah 4 hari off. Ya itu sih, enak. Semoga aja si peretas itu juga sudah lupa dengan adanya akunku tersebut. Dan gak perlu sedih juga sih, kan sudah dinonaktifkan dan toko sudah ditutup dan gak bisa ngecek. Kalau pas awal-awal itu masih bisa ngecek di akunku karena kan masih beberapa jam. Apa? Hah? Ikan apa lho? Kalau beli sushi. Aku beli sushi ya dewe iso. Ya tuku biasa mentai. Mbok deloken ndek iku. Aku makan satu. Makan satu kayak. Oh, enggak Mas, ada satu, Mas. Sore. Tes. Oke. Sorry tadi aku menghilang sebentar karena dipanggil.
Terus apa lagi ya? Kentutku bau nih. Sorry. Iya sih. Yang penting kan sudah hilang. Dan apa? Terus itulah. Apa sih nak? Oh wafer lah. Rasa coklat. Iya coklat itu bungkusnya. Coklat kabel. Tekan apa? Ya bungu. Bungkus apa? Nanti lupa coklat kabel. Oh nak kayak bucu. Mau satu. Ya udah jebol satu. Blending neng sih. Bukan mantan mulai sekalian. Lo BN numpak Gojek kan biasanya kan? Kan biasanya kan naik Grab. Iku lho, sushi iku lho. Ternyata isinya crab stick, aku mangan sak bungkus. Ya wes, tak kira gak crab stick. Biasanya kalau crab stick ya. Lho kan emang. Lho kan crab stick kan imitasi tapi kan kalau campuran sedikit berapa persen. Begitu. Ya ampun. Sik, ngupil dulu guys. Apa lagi ya? Curhat apa lagi ya? Bingung aku nih curhatnya. Oh iya, aku mau cerita 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya itu kan aku masih semester 10 dan aku masih belum lulus kuliah karena stuck di skripsi, dan doain ya semoga tahun ini aku lulus dan tanggal 25 nanti itu PRS buat bikin jadwal, cuma ambil skripsi tok sih, tinggal 1 tok. Oh iya, aku mau ceritain tahun lalu. 2020 itu merupakan tahun yang hebohnya corona dan hebohnya banyaknya investasi bodong, dan aku pernah mengikuti investasi yang begitu dan habis banyak sih, dan gak dapat apa-apa, cuma dapat beberapa persen tok. Dan aku juga tahun lalu itu terlalu percaya pada orang, terutama teman sendiri. Ternyata teman yang baik itu kadang-kadang nusuk dari belakang, entah itu yang diambil pacar ataupun uang kita, aku pun nggak tahu. Oh iya, aku pernah main di salah satu investasi namanya GoIns. Itu kan aku kan untung aja, aku itu kayak menggebu-gebu bicaranya itu gampang sih, cuman login, cuman like sama follow, terus dapat feedback sebesar 3.000 sekali like dan follow.
terus habis itu kan ada masa trial 3 hari kan, aku kan perlu informasi, gue tanya-tanya dulu sebelum top up. Terus habis itu kan aku kan sudah apa itu namanya, udah tanya informasi mantap. Saya lihat YouTube juga, kenapa YouTube itu juga men-share investasi yang begituan gitu loh. Apakah salah satu YouTube itu dia dibayar ataupun salah satu dalangnya? Cuman mereka nggak ditangkap juga sih, aku juga nggak paham dengan sistem investasi bodong. Kalau di Coins itu sama seperti arisan berantai, maksudnya jadi kan kita pertama kali sebagai downloader itu kan masukin kode referral orang yang di atas kita, terus habis itu orang yang di atas kita dapat cashback, terus kita member barunya dia, terus habis itu kita cari orang lagi buat masukkan kode referral kita. Selama berlanjut-lanjut itu mereka muternya gitu uangnya. Terus habis itu kan yang atas semakin kaya, yang bawah semakin anjlok. Dan itu cuma bertahan cuma 1 bulan. Dan aku waktu itu join itu waktu di bulan Oktober, mendekati dia mengalami kukut. Ya aku kan nggak tahu, tak kira itu beneran di YouTube kan menggebu-gebu gitu. Tentang investasi kayak semacam itu. Aku sih enggak. Aku kan juga kayak kemakan juga omongan manis dari YouTube. Terus selain koin ceritanya begitu, aku cuman rugi 500, hampir 600 ribu, 589.999, itu hampir 600. Terus habis itu sebelum koin aku ikut main saham di temanku, dan itu tuh kayak kripto gitu websitenya. Terus awal-awalnya sih emang sih dia lancar, tapi ya itu lambat, beberapa bulan kemudian itu mulai menurun. Aku sih nggak tahu juga ya motifnya itu gimana. Kan dia kan bilang ini nanti kamu misalnya join 10 juta, nanti kamu dapat return 4 juta. Wow, itu kan sangat besar di anak kuliah. Ya sudah, kan berhubung aku uang sanggup, kan aku kan orang hedon, ini nggak ada, jadi terpaksa lah memakai uang buat bayar kuliah, kayak saldo sisa gitu. Kalau diungkit-ungkit sih itu bikin nyesek. Aku main saham itu aku sudah menyetorkan 40 jutaan, tapi yang masih balik itu cuman 5 juta plus dan kayak sampai 10%, cuman 1%-an lah, 1%-an kurang. Tapi ya oke lah, untung si teman itu sudah memblokir. Dan aku pun, dia pernah ngecek pakai nomor lain itu bela nih, kayak yang nawari, cuma aku bilang maaf nggak ada duit, bla 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 bla. Terus habis itu kan masih tahun lalu, terakhir dia ngecek itu Oktober atau November. Setelah itu dia lost contact, udah entah kemana, mungkin dia sudah hilang atau gimana, aku nggak tahu. Terus selain main saham, selain main koin, aku itu orangnya itu hedonis dan suka nonton. Dan lebih parahnya, ini aku cerita 2019 yang lalu, itu aku
sering hampir tiap bulan itu menonton. Jadi sebulan itu kira-kira aku nonton bioskop itu meskipun dapat tiket promo itu aku satu hari itu bisa nonton dari pagi sampai malam, kadang 3 film bermaraton. Misalnya bioskop kan bukanya siang jam 12 itu aku nonton, terus nanti sore jam 4, terus habis itu aku pernah nonton maraton dan pernah nonton paling malam jam 9 itu film India, dan itu habisnya itu sampai jam 12 karena bagus India bioskop. Tapi Indianya tuh film yang sudah lama diputar di India dan baru diputar di Indonesia. Pokoknya aku yang pernah nonton film luar itu Bollywood itu India sama Thailand itu di JGV. Itu kan biasanya kan film-film lama yang diputar, tapi seru juga sih. Cuma kan sekarang kan banyak toh, di 2021 kan masih tutup dan banyak platform seperti Disney Plus, Hotstar atau Netflix itu kan juga kan bioskop, tapi kan masih lama-lama filmnya. Cuma yang paling saat dijemput di tahun 2021 itu Disney Plus Hotstar itu sudah berani. Kemarin waktu Desember itu dia ngeluarin Mulan. Terus habis itu yang tahun ini tuh dia ngeluarin yang film Loki. Nggak tahu Loki yang terbaru atau Loki yang tahun lalu, gue nggak tahu. Kebanyakan sih Netflix yang sering baru, cuma kan mahal untuk langganannya itu per bulan. Apa lagi ya? Oh iya, dan sekarang itu kalian tuh perbanyaklah ikuti webinar gratis, dan banyak kok webinar gratis yang tentang COVID atau tentang kesehatan, ataupun webinar tentang les online, dan juga lumayan juga. Ya gitu sih. Cuman kalau menurutku itu tahun 2019 masih mending daripada tahun 2020. Tahun 2019 itu aku kan masih bisa hedon, yang nggak kena tipu. Terus kalau di tahun 2020 itu sudah hedon, kena tipu, wes ciamik sekali. Dan itu aku waktu ngaku ke bapakku itu, dan aku sempat main saham itu, sempat jual barang-barang pribadi gue seperti kamera, laptop. Kamera yang baru jual 2, laptop, terus handphoneku. Waktu itu punya 4 handphone, sekarang sisa 3, satunya sudah aku jual. Jadi apa-apa sekarang aku kalau misalnya minta apa-apa tuh gak mau, nanti takut dijualin lagi. Iya sih, dan buat apa? Jadi makanya sekarang itu aku syuting menggunakan ini handphoneku, dan aku mau lagi ngumpulin sih buat headphone khusus buat syuting gitu. Syuting ya itu kayak gini, bikin curhat, bikin video. Cuman aku mau ikut MasterChef. Bisa nggak ya aku ikut MasterChef? Tapi masa apa coba? Kan pendaftarannya kan kemarin pas awal Januari itu sampai 3 Maret, dan masih ada waktu. Februari aja daftar MasterChef. Ingin melatih skill masak, barangkali keterima. Masak apa ya? Atau masak topoki. Tapi topoki kan instan, pasti alam nggak diterima. Atau bikin tamago ya, bikin tamago yang niat, nggak terlalu panas kompornya, terus kelihatan bagus. Kira-kira keterima nggak ya kalau bikin tamago yaki itu seperti telur gulung, cuman namanya di Jepang itu tamago.
pingin sih, atau bikin pensir salmon, tapi harus belanja dulu pak kalau mau bikin salmon. Aku kentut, sorry ya guys, aku kentut dulu. sorry bau, kentut aku bau nih. Iya iyalah, namanya kentut kan pasti bau. Kok kali nih diriku sudah tahu kentut bau, dimana-mana kentut itu bau. Tapi aku masih nggak paham apakah benar ada kentut yang nggak bau. Tapi mitosnya itu harus banyak makan sayur biar nggak bau kentutnya. Dian. Ya, begitulah curhatan mulai dari Shopee ke hack, kena tipu, hedonis tentang diriku, dan aku mau cerita sedikit resolusi di tahun 2001 resolusi tahun 2021 ku. Semoga diriku gak kena tipu lagi kalau bisa, dan semoga gak hedon juga, dan semoga bisa menabung. Tapi aku sudah pernah sih nabung dikit-dikit, tak taruh di rekening BCA tabunganku. Moga aja gak keambil. Cuma tanganku gatal ya, pengen tak ambil lagi, tak taruh di BCA utama. Cuman aku menahan, pengen beli ini beli itu. Soalnya aku juga pengen beli air fryer sih, air fryer cuman masih mikir lagi air fryer kalau misalnya apakah benar goreng tanpa minyak itu bisa matang. Tapi aku pernah nyoba sih di oven, ya masih kurang matang gitu kan. Beda mungkin oven sama air fryer, aku pernah lihat di YouTube emang katanya beda. Air fryer itu nggak membuat gosong, kalau oven ataupun microwave itu bisa membuat gosong tanpa minyak. Seperti nganu nugget, aku pernah nganu nugget 5 menit lebih itu gosong, bau sangit. Terus aku makanya bikin nugget itu cuma 3 menit dan itu masih basah, yang kering cuma sisi satunya. Jadi sisi sini itu nuggetnya itu enggak kering, masih basah. Terus kalau di 2 kali lagi selama 3 menit, berarti 3 menit kali 2 sisi berarti 6 menit. Nanti tahu aku gosong pak. Iya sih, gak tau lah. Nanti keputusan untuk membeli semuanya air fryer atau apa bulan Februari setelah menjelang Imlek. Tapi ya Imlek tahun ini nggak ada, pokoknya tahun 2021 Imlek nggak ada, tahun 2020 Imlek ada, Lebaran tahun 2020 nggak ada, 2021 nggak ada lagi, 17 Agustus tahun lalu nggak ada, tahun 21 mungkin nanti nggak ada juga. Halloween kan di Indonesia kan nggak heboh seperti luar, ada Halloween. Terus untuk Natalan tahun 2020 nggak ada, 2021 ada. Terus Paskah 2020 nggak ada kan karena heboh-hebohnya corona. Masih ada ke gereja beberapa yang buka, beberapa yang tutup online. Dan tahun 2021 mungkin ini juga nggak ada Paskah juga. Terus ibadah juga masih online, cuman di kota-kota tertentu aja ibadah masih dibuka. Kalau yang kayak kota-kota besar itu gereja sudah ditutup dan dijadikan online. Aku pun ya nggak tahu sih, ya sudah. Tapi katanya Jokowi itu vaksin mau keluar bulan Februari, tapi nggak tahu gunjang ganjingnya itu katanya free, tapi kenapa kok suruh bayar, aneh kok. Gue nggak tahu juga sih maksudnya apa coba. Ya sudah, itu kan mungkin pemerintah butuh uang kan, karena utang Indonesia kan banyak di luar negeri. Mungkin kalau Pak vaksin digratisin mungkin dia bakalan rugi. Nggak tahu, tunggu info-info selanjutnya aja. Ya begitulah isi curahan hatiku selama tahun 2020 waktu corona dan 2021. Sekian curhat aku
dan aku mungkin bikin curhat sesi kedua mungkin gak terlalu panjang lagi dan mungkin akan lebih ringkas lagi dan akan aku edit. Oke, ini hanya percobaan pertama untuk membuat curhatan dan gak aku edit, males. Oke, saksikan terus saya di curhatan berikutnya ya. Dah. Oke, tes. Oke, tes, halo. Oke, halo, tes. 1, 2, 3. Oh, halo. Lama gak bikin YouTube sumpah. Oke. Halo guys. Oke, stop. 1, 2, 3. Halo guys. Jumpa lagi bersama saya Rio. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya untuk dalam hal e-commerce, yaitu akun dihack. Oke, saya akan ceritakan pertama kali kronologinya. Nah, kan sebelumnya akun aku itu tidak bisa login dan dibatasi gitu kan. Saya panik dong, kan itu kan akunku kan masih ada saldonya dan koin. Nah, setelah itu akunku itu aku kan ngeliat YouTube di suatu YouTube dan itu dia ngasih cara tutorialnya kan. Waktu itu akunku itu berada pada kondisi tulisan Shopee.F01 karena itu kan kode untuk dibatasi. Nanti saya akan tunjuk di sebelah sini ciri-ciri akun dibatasi. Oke. Terus yang kedua itu, nah kan yang saya bilang di awal, panik dong. Setelah panik saya lihat YouTube, menemukan pakai aplikasinya itu namanya Device Manager ID atau kebalik, Device ID Manager. Nah itu kayak seperti IP, gantiin IP kita di handphone, ganti IP yang baru sementara. Nah setelah itu kan saya nyoba dong, terus emang berhasil login. Cuman nggak enaknya kenapa? Itu nggak enaknya, setelah kita bisa berhasil login, kita bisa pakai emang cuman sampai beberapa jam. Terus waktu kita nggak pakai, kita log out, itu akun kita itu langsung nggak bisa login, nomor sudah diganti dan ya udah hilang semuanya. Untung aku gercep sih waktu mendapat SMS. Nah nanti SMS akan saya share di sebelah sini, bukti SMS-nya dari Shopee langsung. Nah setelah itu saya langsung telepon. Kejadiannya itu sekitar pukul 15.37. Nah itu pada saat itu aku telepon pertama pakai pulsa, dan kan pulsa banyak loh biar terrealisasikan dan segera clear. Nah setelah itu setelah saya telepon kan pulsa aku habis karena
pakai cuma 10 menit habis sekitar 25.000. Nah, lalu aku pindah ke telepon rumah, telepon lagi ke Shopee. Terus ternyata itu kan juga lama. Waktu telepon pertama CS yang pertama laki-laki itu dia ngomong username-nya apa. Saya kan sudah ngasih username. Pasti CS sebelumnya tuh telepon itu tanya username-nya apa. Terus aku bilang terus aku bilang setelah kasih username terus kok aneh, CS-nya tuh bilang maaf mas tidak ditemukan, sedangkan saya sendiri menemukan di HP. Nanti saya kasih tunjuk screenshotan di sebelah sini ya. Oke. Terus setelah itu kan aku kan ngeyel dan sempat bilang ya iyalah mas, itu kan sudah diganti sama si nge-hack akun Shopee. Terus bilang kayak mungkin antara setelah dapat SMS mungkin antara masnya yang di CS itu nge-hack akun saya, tahu karena pasti yang punya langsung telepon. Ya iyalah, siapa yang mau kehilangan akun, dan itu masih ada uangnya loh 90.000 dan koin 100 ribuan, dan itu di dalam akun itu ada data-dataku juga, yaitu setelah itu setelah telepon kan aku kan gak terima tuh, telepon sudah lama, masnya dipersulit, terus tanya email sudah saya sebutkan tapi tetap nggak bisa. Terus saya kasih nomor telepon yang terdaftar di akun saya yang itu, selama kasihkan nomor telepon yaitu nggak diangkat juga. Bukan nggak diangkat, maksudnya nggak ditemukan juga. Maksudnya apa coba? Masa dataku di Shopee itu masa langsung berubah? Terus aku ngecek sendiri itu ada kok, aku ngecek sendiri itu ada di sini. Nanti saya akan kasih bukti dan saya akan sensor juga nama akunku. Nah setelah itu kan saya nggak terima, telepon lagi cari CS yang beda, dan itu laki-laki, untungnya beda, nggak laki yang pertama itu, yang di CS pertama itu ya. Terus yang kedua, setelah aku telepon yang kedua itu juga sama, ditanyain hal yang sama, dan itu langsung nemu. Setelah kan waktu ditanya username-nya apa itu, terus muncul. Setelah muncul username kan masnya kan berarti tunggu sebentar ya kak, saya akan mengecek, dan itu lama gitu sekitar 1 menit. Dan itu kan berhubung pulsa bayar tagihan telepon kan mahal juga, telepon pulsa ke CS Shopee atau CS lainnya itu kan mahal, memerlukan biaya. Nah aku kan untungnya cepet gitu. Nah setelah mas yang kedua, iya kak ini datanya masih ada. Terus aku buat laporan, mas tolong nonaktifkan akun saya. Nah setelah buat laporan nonaktif kan ditanyai, apakah kamu pernah menerima OTP atau telepon atau SMS dari yang mengatasnamakan Shopee atau karyawan Shopee? Terus aku bilang enggak. Apakah kamu pernah di WA oleh karyawan atau Shopee atau karyawan Shopee, yaitu maksud saya, yaitu bilang enggak. Terus habis gitu yang terakhir, apakah kamu pernah ngasih kode OTP-mu ke orang yang SMS atau telepon atau WA kamu? Terus aku bilang enggak dong, karena kan ya juga tahu toh penipuan kan sekarang kan banyak. Terus setelah itu yang ketiga, setelah ditanyain itu panjang lebar sekitar 5 menitan. Terus aku tanya, terus aku kan baru ingat di akun itu kan masih ada tabungan emas dan lain-lain, pokoknya semua ada di sana, semua ada di akun khusus pembelianku, beli gitu. Karena aku takut dong nanti data-dataku yang di akun Shopee itu, yang akun nama itu disalahgunakan oleh orang yang nggak tanggung jawab. Nah setelah itu
Setelah selesai sekitar telepon 15 menit, aku kan itu apa itu setelah ditanyai interogasi sama CS Shopee yang berbeda, terus aku kan masih nggak tenang toh, jadi aku email sendiri biar cepet-cepet mana yang direspon. Jadi aku kayak bikin laporan 2 kali, nggak masalah lah nanti antara cepet-cepet yang mana nanti. Dan berhubung kejadian tadi pagi waktu aku bangun tidur itu akunku sudah di nonaktifkan oleh Shopee. Nah itu aku sudah lega, cuman takut apakah saldoku yang di akun kemarin, soalnya kan sudah nggak login waktu siang, jadi tulisannya itu 6 jam sebelumnya, 6 jam telah sebelum login. Jadi saya kasih tunjuk ya, itu yang kemarin ya, 6 jam. Emang aku login itu cuman lihat untuk Shopee Live yang pagi Kak Rera itu sama Mas Kiki, Shopee Live cerdas cermas. Terus setelah itu saya log out. Nah setelah itu kan aku kan nggak login, karena kan main Shopee kan cuma siram tanaman tok. Terus habis itu kan aku sudah tenang. Setelah tenang itu aku kan masih agak mikir juga ya, apakah benar uangku masih ada atau sudah dibuat belanja oleh orang yang hack. Kalau misalnya dibuat belanja sih nggak masalah. Kalau misalnya sampai dia ajukan itu apa itu namanya, ajukan pakai KTP lain, verifikasi lain, kan itu kan masih belum tak verifikasi kan. Terus untuk ngambil Shopee Pay netok, kalau koin sih nggak masalah. Itu kan itu kalau koin kan nggak bisa ditransfer langsung 100.000 ke akun media. Ya itu aku takutku nanti saat orang yang hack itu ajukan verifikasi di akunku, kan itu kan tambah susah, tambah rumit. Nah setelah itu kan ini aku lagi mantau juga, jadi tiap hari nanti aku cek apakah akunku itu apa itu namanya, dalam kondisi non aktif, apakah berubah jadi aktif lagi, kan nggak tahu juga kan, namanya juga manusia kan. Apalagi akunku itu tersambung ke segala hal, dan nanti takutnya dirubah semua dan ada koinku masih 100.000, pasti si hack akunku itu pasti masih target koinku, karena koinku 100.000 masih banyak itu, bisa dibuat belanja tuh. Jadi misalnya kamu belanja 500.000, potongnya 100.000 jadi 400.000, lumayan ya. Begitulah. Jadi intinya nanti saya akan share aplikasi yang pernah saya pakai dan itu merugikan buat kita semua. Oke, sabar. Itu nanti aku akan share aplikasi yang merugikan. Jadi kalau misalnya kalian terdeteksi gak bisa login, itu kamu itu kabari CS aja, kabari CS Shopee. Gak perlu kamu neko-neko cari jalan pintas untuk lihat YouTube. Emang bener di YouTube itu caranya bener, emang bisa login, cuman nanti kan dia kan otomatis kan kedetek. Setelah pakai ini kan kedetek nanti akunmu. Nah itu setelah kedetek kan itu kan yang bahaya loh. Terus habis itu, jadi saranku, kalian kalau mengalami hal yang serupa sama aku, seperti yang aku alami, yang mencoba jalan pintas untuk mendownload aplikasi yang aneh-aneh, itu sebaiknya tidak sama sekali untuk mendownload hal tersebut. Oke? Karena itu aku juga sudah mengalami dan itu hectic sekali. Oke, aku emang sudah menerima ikhlas akunku dinonaktifkan, tapi kan bisa aja aktif kembali kalau misalnya aku lalai nggak ngecek sama sekali itu. Dan
semoga yang nge-hack akunku akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seenaknya aja menghack akun orang, geram aku. Dan itu akun Shopee ku itu sudah lama, sudah bikin sejak 2017. Jadi tahun 2021 kemarin kejadiannya tanggal 20. Itu 20 Januari itu tepat akun saya hilang, raib. Ya sudah sih, tidak masalah. Ya udah, yang ngehack itu hati-hati ya. Nanti kamu akan dapat yang setimpal. Gak masalah kamu ngambil duitku, karena nanti kan digantikan sama Tuhan di beberapa kemudian yang lebih, digantikan oleh Tuhan yang lebih. Oke, sekian pengalaman saya tentang akun dihack dan segala solusi. Dan ingat, solusi aku jangan pernah mencoba aplikasi yang aneh-aneh yang berhubungan dengan IP HP kita, karena di tahun sekarang IP HP kita itu disimpan oleh pemerintah, jadi gak bisa ngakses. Meskipun bisa ngakses, kebobolan itu hanya orang yang ingin belajar ngehack itu, yaitu kebobolannya itu di situ. Semoga aja nggak kejadian lagi. Dan langsung kalian tahu, setelah dapat kejadian itu, aku langsung ngereset semua HP ku ke resetan pabrik, jadi kembali ke awal. Jadi semua dataku hilang. Itu reset aplikasi, aku install ulang. Ya untungnya semoga aja nggak ada hal yang terjadi lagi ke depannya. Lalu aku harap kalian juga jangan melakukan hal yang telah lakukan, karena itu hal bodoh menurutku. Emang sih aku kan waktu itu panik dan takut kenapa-napa. Ya sudahlah, emang aku akui. Oke, sekian dari curhatanku hari ini, tanggal 21 Januari 2021. Bye bye. Bye bye. Tes. Tes. Oke, sekarang memasuki hari kedua. Salah. Oke, sekarang memasuki hari ketiga dalam masalah penghackan akun Shopee aku. Nah, kemarin itu waktu tanggal 21 itu pihak Shopee itu kan saya telepon waktu tanggal 20 tentang tabungan emas saya yang di akun saya tersebut. Nah itu, saat itu saya kan telepon tanya, loh mas, kalau akun saya kehack, apakah data yang di akun emas saya itu aman? Terus katanya itu, oh tenang mas, aman kok. Terus kalau misalnya tabungan emas saya dijual sama orang kan, di sana tabungan emasku kan saldonya kan sekitar 2 graman emas digital. Terus katanya tidak bisa mas, itu emasnya harus print dulu bukunya baru bisa dijual emasnya, katanya gitu. Cuman aku nggak tahu lagi, aku belum telepon pegadaian. Nah setelah itu aku sih sudah lega. Terus dan itu untung aja akunku sudah dinonaktifkan. Nggak masalah sih dinonaktifkan pun, ya nggak bakal aku aktifkan lagi, karena aku sudah ikhlas sama akunku yang lama itu, biarkan tetap nonaktif. Cuman aku pribadi itu cuman mantau aja ya gitu. Jadi ya, kok tega ya ada orang yang seperti itu menghack akun Shopee-ku. Entah apa gara aplikasi kepret itu
aku nggak tahu lagi sih aplikasi device ID manager nggak ditampol rasanya. Aku itu sudah geram guram sangat aku. Ya sudahlah, nggak masalah lah, yang penting kedepannya tidak aktif. Dan mungkin kalau aktif aku akan langsung telepon ke pihak Shopee, kan itu kan masih atas namaku dan tidak bisa langsung diubah katanya username atau nama tokonya itu. Syukur. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Hai, kelekku gatal nih guys, sorry ya. Aduh, ya sudahlah. Oh iya, ini kan aku lupa ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua dan selamat Natal dan tahun baru 2021. Oke, kira-kira perkembangan lagi bentar, mana ya KP-ku? Ini aku lihat itu untuk emailnya tuh masih belum ada perkembangan sih. Dan nanti semua bukti-bukti chat Shopee ataupun chat mana aja nanti aku akan kasih tunjuk ke sini dengan cara aku sensor, taruh sebelah sini seperti biasa. Akan aku taruh sini kalau nggak lupa ya. Sedih loh guys akunku. Aku cuman pas tanggal 20 itu aku nggak bisa tidur karena memikirkan akunku. Nah ini Shopee-nya jawab. Iya guys, Shopee-nya sudah menjawab nih. Oh kan bisa berarti untuk tabungan emas, jadi tanpa perlu kode yang di akun Shopee-ku, semuanya aman, terkendali. Hore, tabungan emasku ternyata masih aman dan bisa secepatnya aku akan mengambil dalam bentuk tabungan. Kan itu kan masih dalam bentuk digital di aplikasi Shopee-ku yang sudah keblokir dan dinonaktifkan karena dihack sama orang. Bagi kamu yang nonton video ini yang ngehack, awas ya. Aku sudah berdoa semoga yang hack itu akan mendapatkan yang setimpal, pembalasan yang setimpal oleh Tuhan. Apalagi ya, oke. Nanti kalau ada perkembangan terbaru lagi tentang akun Shopee-ku, nanti aku kabari lagi ya guys. Oke. Tapi masih lama cuy. Sudah 3 hari ini sih katanya maksimal kerja 3 hari dibalas emailnya, tapi nyatanya kemungkinan bisa sampai 1 minggu. Ya aku pernah sih email Shopee gitu jawabnya lama sampai 1 minggu, kadang 1 bulan nggak dibalas. Sedih. Tolong ya Shopee, upayakan untuk membalas para member kalian kalau ada hal-hal yang serupa atau hal-hal yang nggak dienakan terjadi. Itu tolong segera fast respon, jangan nunggu lama dihamburkan sampai beberapa jam kemudian.
Iya sih. Oke, sekian dulu curhatan hari ini. Nanti aku akan infokan terlebih lagi masalah tentang penghacken akun, curhatanku yang aku alami sudah 3 hari ini sejak tanggal 20 Januari 2021. Ini merupakan hari bisa dikatakan hari apes di awal tahun 2021. Di pertengahan pula. Untung pertengahan. Kalau sudah awal-awal mungkin aku sudah menangis, apalagi saldonya itu sebelumnya itu masih banyak. Bukan 90 itu sudah tak pakai. Untung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oke. Aku sebenarnya sudah ikhlas sama orang yang nge-hack, tapi aku gak bakal lupa kejadian ini dan aku bakal berdoa terus untuk berdoa kepada Tuhan agar yang hack itu mendapat balasan yang setimpal, ataupun dia juga mengalami hal akun yang sama ke hack atau gimana, aku nggak tahu. Jadi itu rencana Tuhan. Aku cuman memberikan doa yang terbaik buat diriku, dan mungkin tanda kutip doa yang tidak terbaik buat orang yang hack itu. Maafkan aku. Iya ya, ini sampai kapan ya corona hilang? Oke, out of topic dulu. Corona ini loh nggak hilang-hilang coy. Udah sejak Maret dan akhir sini corona mau ulang tahun. Kan masuk corona di Indonesia kan Februari, minggu ketiga atau minggu keberapa gitu. Bentar lagi corona di Indonesia ulang tahun ke 1 tahun. Wajib kita rencanakan ulang tahunnya, karena kan dia kan telah lama tinggal di bumi kita, di seluruh dunia, nggak hanya Indonesia. Mungkin pelopornya itu sudah umur 1 tahun lebih, mungkin baru masuk di Indonesia itu tahun 2020 bulan Februari, antara minggu ketiga atau minggu ke-1 aku lupa. Dan baru hebohnya itu Maret. Nanti aku akan bikin video juga tentang hebohnya corona. Untung aku waktu bulan Maret 2020, cerita out of topic bentar, itu aku berlibur ke Jogja, itu sudah mengenakan masker, naik kereta pula, dan itu masih ramai orang-orang berbondong-bondong berpergian itu sebelum PSBB. Tapi untunglah kita setelah pergi dari Jogja nggak ada yang terkena corona. Terima kasih Tuhan. Semoga kedepannya corona cepatlah menghilang. Jangan sampai kembali lagi ke Indonesia atau ke dunia lain. Maksudnya dunia lain itu seluruh dunia, entah itu China sendiri dari Wuhan, ataupun Singapura, Malaysia, Thailand, Eropa, Amerika. Itu semoga hilanglah corona. Kita semua pengen seperti pulih dunia seperti tahun-tahun sebelumnya, itu bebas dari corona yang mematikan. Dan kalian tahu corona tahun ini tuh naik pesat. Dalam sehari di Surabaya itu sudah mencapai 1000 kasus. Jadi sampai rumah sakit IGD itu penuh guys. Amazing, minta ditampel rasanya. Banyak loh manusia yang nakal-nakal itu berpergian, disuruh stay at home nggak mau. WFH beberapa orang. Cuman kan aku mikir kalau WFH kan itu khusus yang bos-bos. Kalau yang WFH karyawan ya ecek-ecek lah, karyawan biasa itu kayak sales itu gak mungkin kita WFH. Terus kan sales kan penting itu dalam melakukan penjualan. Kalau nggak ada penjualan, nggak ada uang masuk, perusahaan bisa bangkrut. Bisa sih mengalirkan investasinya, tapi masa investasinya baru diambil karena corona. Dan banyak loh perusahaan di
baik maupun Indonesia maupun luar negeri itu banyak yang tutup disebabkan oleh corona. Tapi yang paling parah itu Indonesia, penduduknya itu nakal, tidak mau diatur. Beda kayak negara lain itu penduduknya bisa diatur, sehingga nggak nggak terjadi hal yang aneh-aneh gitu menurutku. Oh iya sih, ya udahlah, curhatan hari ini. Aduh, curhat apa lagi ya, ini waktunya sudah menunjukkan 13 menit. Gak apa-apa lah, curhat beberapa menit lagi, mungkin 20 menit bagaimana, aku ya nggak tahu. Gabut soalnya, dan aku sendiri masih skripsi dan belum sidang akhir dan belum masuk kuliah dan belum bikin PR itu ke rencana studi atau PRS. Doain ya, aku semoga lulus tahun ini. Sudah males nih urus skripsi, berat sekali. Aku stuck di bab 4 loh, kamu tahu, stuck bab 4, bayangin, pusing gak jadi aku, stuck bab 4 gak kelar-kelar. Edian stucknya itu minta ditampol. Rasanya pingin geram gitu. Oh iya, kalian waktu corona itu jangan lupa minum vitamin C ya, karena itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan minumnya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau 1 minggu 3 kali minum. Jadi misal 1 minggu itu kan ada 7 hari, jadi Senin, Selasa. Senin itu kamu minum, Selasa, Rabu itu enggak minum, jadi baru minum lagi Kamis. Terus habis gitu Kamis minum, Jumat, Sabtu, Minggu lagi minum, terus Senin kan itu kan sudah 3 kali. Senin itu enggak minum, jadi nanti pokoknya tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu minumlah vitamin C, karena itu membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita. Itu yang sangat penting. Dan jangan lupa olahraga juga, ataupun makan makanan yang bergizi. Dan dengar sih katanya corona itu ada yang itu berasal dari makanan. Itu benar nggak sih guys? Aku nggak tahu sih berasal dari makanan atau enggak, dan aku ya nggak tahu juga sih itu hoax atau real, aku nggak tahu. Sorry ya guys, aku keringatan, emang aku kan agak cabi jadi keringatan. Nggak tahu itu makanan bisa menyebabkan corona itu karena apa ya, dipegang oleh manusia, atau karena tidak menjalankan 3M, mencuci tangan, mengenakan masker, minum vitamin. 3M. Oke. Tapi aku ya nggak tahu lagi sih itu beneran atau enggak, hoax atau enggak, aku nggak tahu. Moga aja hoax. Soalnya kan kan kalau misalnya mama itu nggak mau masak, itu kan kita kan mesti beli, ataupun anak yang kos itu, apalagi dia kalau malas masak mesti mengandalkan itu ojek online buat beli makanan. Ya mau gimana lagi, ya emang itu resiko sih anak kos. Tapi belum pernah ngekos loh, aku pengen ngerasain rasanya ngekos itu gimana, cara menghemat uang. Tapi selama ini aku gak pernah ngekos dan aku jadi hedonis dan sering menghabiskan uang. Tapi untuk di tahun 2021 ini aku mencoba untuk menabung. Mencoba untuk menabung. Ya
emang sih untuk Januari ini off, aku nggak menabung. Yang tahun kemarin Desember itu aku sudah mengalokasikan, ingat tuh ya, bukan menyisihkan uang tapi mengalokasikan uang. Jadi aku sistemnya tuh nabungnya tuh di awal. Jadi misalnya dapat uang jajan dari papa itu, terus habis itu aku alokasikan di awal saat dikasih uang jajan itu. Terus habis itu sisanya entah mau kamu buat beli Shopee, atau mau buat beli makan online, atau mau buat naik transportasi online, atau ke mall. Tapi ke mall itu jarang aku, karena nggak dibolehi sama orang tua. Kan corona kan jahat, meskipun kita sudah jaga jarak, tapi kan kondisi mallnya itu kan rame, banyak orang. Tapi kan meskipun menjalankan protokol kesehatan mallnya kan, tapi kan bisa aja kemungkinan kecil dalam tanda kutip itu bisa aja kita terkena kalau nggak hati-hati. Itu sih menurutku. Berapa menit nih? Ya ampun, masih belum 20 menit nih guys. Curhat apa lagi ya? Corona sudah. Oh iya, resolusi kalian di tahun 2021 itu apa? Kalau aku resolusi itu mencoba untuk menjimat uang jajan, ataupun salah, menjimat itu bahasa Malaysia, tapi artinya di Indonesia itu menghemat uang. Jadi aku mencoba untuk belajar memperbaiki gaya hidup, karena kan sudah dewasa, bentar lagi lulus. Nanti kalau misalnya nggak bisa ngelola uang, terus di kehidupan masa depan gimana? Jangan sampai nggak ada dana simpanan gitu, apalagi sudah capek-capek kerja di kedepannya. Curhat apa lagi ya? Oh ya, kalian suka film India nggak? Kalau aku suka sih film India, hampir semua film India yang di TV Antv itu aku nonton. Ingat, aku nyebut Antv ini bukan disponsori oleh pihak TV tersebut ya. Aku cuman mengutarakan kesukaanku film India yang ada di film, yang ada di saluran TV atau saluran TV tersebut, yaitu Antv. Aku suka sekali film India karena pemainnya itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dan hidungnya itu mancung. Hidungku ya guys, hidungku pesek, pesek kayak sama mancung, pesek. Aku pengen sih punya hidung mancung seperti orang India. Tapi masa harus oplas, dibedah dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mencet hidungku kan nggak boleh kalau hidung dioplas, nanti bisa bengkok. Goblok. Ups, sorry. Ya ampun. Ya sudahlah, aku akhiri curhatan hari ini. Lanjut curhat ke besok harinya ya. Entah curhat apapun lah yang aku mau ceritakan ke kalian semua. Oke, bye bye.